Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin biidni rabbiha wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatadakkarun. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Darin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Rawahu Tirmidzi. Alhamdulillah, pagi hari yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa melanjutkan aktivitas rutinitas ibadah kepada Allah melalui sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian ayat-ayat, hadis-hadis ataupun kaul-kaul para pendapat ulama-ulama sholihin. Semoga hal ini menjadikan amaliyah yang memberatkan timbangan amal kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada dasarnya jamaah sekalian, manusia itu ingin hidup di dunia bahagia, akhir hidup husnul khotimah, dibangunkan di alam kubur dalam keadaan selamat, dan hidup di akhirat mendapat nikmat. Sepakat tidak? Pasti semua orang seperti ini. Jangankan orang mukmin dan muslim, yang bukan Islam pun ingin sama seperti itu. Bahagia hidup di dunia, selamat di akhirat, dan penuh dengan nikmat Allah. Nah, untuk mencapai derajat itu tentunya harus ada pengorbanan, harus ada ikhtiar, harus ada usaha. Karena yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan hasilnya, tapi prosesnya. Sama mungkin kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai dosen, ataupun sebagai apapun, direktur, pimpinan, yang kita hargai dari anak-anak kita, mahasiswa kita, siswa kita, anak kita, itu adalah bagaimana mereka melakukan proses apa yang kita perintahkan, apa yang kita harapkan. Kalau mendapatkan hasil mungkin gampang, karena bisa saja untuk mendapatkan hasil itu tidak selamanya dilakukan dengan proses yang benar. Contoh dalam ulangan atau ujian, ketika mahasiswa diberikan soal yang sama atau siswa yang sama dalam satu kelas, itu bisa saja hasilnya sama kalau mereka bekerja sama. Beda lagi dengan soal yang diberikan sama, mereka tidak bekerja sama tapi sama-sama bekerja, hasilnya akan beda. Maka yang dipandang, yang dilihat, yang dinilai oleh dosen itu bukan bekerja sama, tapi bagaimana proses mereka sama-sama bekerja. Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan soal ujian hidup yang sama kepada orang-orang Islam ataupun seluruh manusia, lalu Allah menugaskan pengawas-pengawas, yakni malaikat-malaikat yang mencatat amal, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Silakan kamu bekerja, lihat amal-amal manusia, bagaimana mereka melakukan kebaikan, bagaimana mereka melakukan kejahatan, catat semua, jangan ada yang terlewat. Nah, maka di akhir kelak atau di akhirat nanti barulah hasil
dari proses amal kita, amal manusia di dunia itu akan diperlihatkan. Pamay ya'mal misqala darratin khairan yarah wa may ya'mal misqala darratin syarran yarah. Jadi silahkan saja lakukan. Allah tidak akan membeda-bedakan. Terkadang orang yang tidak beriman dan tidak melakukan kebaikan, tetap saja Allah berikan rezeki. Rezeki tidak ada kaitan dengan amal, tetapi rezeki berkaitan dengan bagaimana Allah berkehendak. Sekali lagi, rezeki yang diberikan oleh Allah itu tidak kaitan dengan amal manusia, tetapi rezeki yang diberikan oleh Allah itu adalah sesuai dengan kehendak Allah. Maka untuk menjemput kehendak Allah itu, kita hendaklah melakukan sesuatu yang kira-kira dirindukan dan diridhoi oleh Allah. Kalau Allah rindu ingin hambanya, kalau Allah ridho akan hambanya, jangankan minta, tidak minta pun Allah akan memberikan rezeki itu, termasuk ilmu, sehat, selamat dan sebagainya. Kadang orang yang di jalan raya atau di jalan mengendarai motor dan mobilnya dengan sikap yang kurang baik, kurang sopan, bahkan kurang hati-hati, tapi mereka selamat sampai tujuan. Misalnya tujuan dari Cimahi ke Bandung, menggunakan motor ngebut, bahkan tidak melihat rambu-rambu lalu lintas, merah pun dilabraknya, tapi mereka selamat sampai ke Bandung. Tapi ada yang dari Cimahi hati-hati menggunakan motor, tapi di Cimindi celaka, apakah itu ditabrak ataupun menabrak dan sebagainya, atau dalam keadaan ngantuk sehingga dia terjatuh. Nah, ini berarti tidak selamanya amal sikap yang dilakukan oleh manusia itu akan sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan diharapkan oleh manusia, apalagi kalau mereka menyatakan bahwa dirinya pasti saya bisa, pasti saya sehat, pasti saya selamat, pasti saya ini, saya itu, tanpa mengkaitkan dirinya dengan kehendak Allah Subhanahu. Berarti ada kesombongan di dalam diri. Nah, ini barangkali sebagai pengantar yang akan kita kaji kali ini, yang kita akan bahas kali ini, sebab biasanya, umumnya, tidak selamanya manusia itu seringkali mengalami sikap yang berubah-ubah. Tetapi perubahan inilah yang seringkali jarang dirasakan, jarang disadari, sehingga dia lupa bahwa dirinya itu adalah robotnya Allah, bahwa dirinya itu adalah diatur oleh Allah, bahwa dirinya itu adalah makhluk Allah, yang seringkali walaupun tidak menyatakan ini Rob, saya ini Tuhan, tapi seolah-olah mereka melakukan sesuatu seperti Tuhan, tidak lagi tergantung kepada Allah, tidak lagi membutuhkan Allah, sehingga apa yang dia raih, apa yang dia hasil, inilah adalah prestasiku, inilah adalah hasilku, inilah adalah kerjaku, tanpa mengundang rahmat Allah, tanpa melibatkan kehendak Allah, bahkan seringkali meninggalkan menyebut nama Allah. Na'udzubillah. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, ini saya terinspirasi dengan isi dari sebuah kitab, yaitu kitab Al-Hikam. Mungkin kita sering mendengar, yaitu karya dari Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ini yang sering kita kenal dengan Imam Athaillah atau Syekh Athaillah. Nama lengkapnya Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nah, beliau menulis dalam kitab Al-Hikamnya itu pasal ke-11, karena ada ratusan pasal. Saya ambil salah satunya adalah tentang Al-Khumul. Jadi Al-Khumul itu artinya adalah kosong, lemah, bodoh, tidak aktif, tidak dikenal dan sebagainya. Karena apa? Lawan kata dari al-khumul adalah ananiyah. Ana itu apa, Pak? Ana itu saya, aku, Jadi ketika manusia sudah menyatakan dirinya, ini adalah aku,
Bukan aku hanya sekedar mengatasnamakan dirinya, tapi inilah aku yang merasa segala-galanya tanpa membutuhkan orang lain, termasuk membutuhkan Tuhan atau Allah. Nah, ketika orang sudah mencapai pengakuan al-humul ini, ananiyah ini, maka akan butuh penyeimbang. Harus dia menyatakan dirinya, menyadari dirinya bahwa dirinya adalah asalnya humul atau kosong. Manusia lahir ke dunia sama dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu dalam keadaan suci, bersih, kosong. Sama saja. Apakah itu dari rahim muslim, rahim muslimah, apakah itu lahir dari rahim non muslimah, sama saja. Artinya sama, itu dalam keadaan fitrah, suci. Hanya ada lanjutan hadis itu, fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajjisani. Maka tergantung kepada ibu bapaknya lah, apakah bayi yang suci ini akan tetap disucikan, atau akan diyahudikan, akan dinasronikan, atau akan dimajusikan. Silahkan, tergantung ibu bapaknya. Hanya Allah sudah menyiapkan, sudah memberikan modal anak keturunan itu pada dasarnya adalah bersih, suci. Kalau dalam teori pendidikan, itu dalam ilmu pedagogik ada istilah teori tabula rasa. Jadi bayi itu seperti kain putih, bersih. Silahkan mau diwarnai merah, mau diwarnai kuning, mau diwarnai hijau, mau diwarnai belang, batik, dan silahkan. Hanya asalnya itu seperti dalam teori tabula rasa itu seperti kain putih yang bersih. Itu bayi. Nah, maka kita pun sama. Dalam kondisi saat ini, pada dasarnya kita dengan orang lain itu sama, adalah manusia, kecuali kalau dengan makhluk yang lain. Sesama manusia pada dasarnya sama. Hanya karena proses yang berbeda sehingga nanti akan melahirkan manusia yang berbeda. Ada manusia yang muttaqin, ada manusia yang musyrikin, ada manusia yang munafikin, ada manusia yang fasikin, bahkan mungkin ada manusia yang murtadin. Bahkan ada manusia yang kafirin dan seterusnya. Itu adalah hasil dari proses yang berbeda, yang padahal di awal modalnya atau asalnya sama. Paham belum? Nah, baik. Nah, maka pada saat ananiyah muncul dalam diri kita, pada saat sikap ego dan merasa aku muncul dalam jiwa kita, maka pada saat itulah Syekh Athaillah memberikan nasihat, idfin wujudaka fi ardil humuli fama nabata mimma lam yudfan la yatimu nataijuhu. Kuburlah wujudmu atau eksistensimu, kemampuanmu, keadaanmu di dalam bumi kerendahan atau ketiadaan, maka segala yang tumbuh namun tidak ditanam dengan baik tidak akan sempurna buahnya. Contoh, anggap kita ketika bayi ini adalah bibit yang ditanam oleh orang tua kita. Nah, ketika orang tua kita menanam bibit yang baik di tanah yang subur, disiram dengan rutin, diamati setiap hari, dipelihara ketika tumbuh besar, insya Allah tumbuhan tersebut menurut teori umum akan tumbuh berkembang dengan baik, membuahkan buah yang subur atau baik, dan dirasakan hasilnya pun akan baik. Beda lagi dengan walaupun bibitnya baik, ibu bapaknya baik, kemudian melahirkan bibit. Nah, bibit itu ditempatkan, ditanam di tempat yang kurang subur, kemudian jarang disiram dan jarang ditengok, jarang dipelihara. Bahkan ketika hama menempel di tumbuhan itu pun tidak disemprot, tidak dibersihkan,
insya Allah tumbuhan itu kurang berkembang dengan baik. Bahkan ketika musimnya berbuah, saatnya berbuah, mungkin tidak bisa melahirkan buah yang diharapkan. Itu kalau diibaratkan manusia dari sejak kecil seperti bibit tanaman, atau dengan ibarat-ibarat yang lain. Hanya Syekh Athaillah mengistilahkan, mentamsilkan, mencontohkannya dengan bibit. Nah, manusia ini adalah bibit yang ditaburkan oleh Allah di muka bumi atau di dunia. Itu mungkin pada awalnya sama. Nabi Adam bibit yang baik, Siti Hawa bibit yang baik, melahirkan keturunan terus dari mulai tanah suci Mekah hingga tanah Cimahi ini, tanah Tasik, tanah dunia, belahan dunia, itu tentu beda-beda. Nah, maka disinilah kita perlu menyadari dan memahami bahwa asalnya kita baik, ditanam oleh orang tua, tentunya kita tidak tahu apakah ini termasuk baik Cimahi ini atau kurang baik. Hanya yang jelas setiap orang tua, setiap petani kalau penanam pasti berharap ingin bibit yang ditanamnya itu menghasilkan buah yang baik. Insya Allah setiap orang tua kita mulai dari memberi nama yang baik, walaupun menurut kita nama kita beda-beda, merasa nama kita yang paling baik, padahal nama orang lain pun menurut orang tuanya diberikan kepada anaknya pasti memiliki tujuan nama yang baik. Maka kita tidak boleh menghina nama orang lain. Wah, kamu namanya Maman, saya Mimin, mending ganti ku Mimin, mana lelaki Mimin. Jadi Mimin itu lebih baik menurut orang tuanya disandingkan kepada nama anak perempuannya Maman. Maaf kalau ada nama yang sama, mungkin itu lebih baik disandingkan kepada anaknya yang laki-laki. Coba kalau dibalik, mungkin kurang baik. Menanam mangga misalnya di tanah yang biasa dipakai untuk menanam ketimun, itu akan beda hasilnya. Bapak dan Ibu jamaah sekalian, jadi secara bahasa al-khumul artinya adalah kosong, lemah, bodoh, tidak aktif, tidak dikenal. Sementara wujud atau eksistensi manusia pada dasarnya ingin. Ini banyak keinginan. Betul nggak kita banyak keinginan? Diakui secara sadar dan dasar keinginan sama. Setiap manusia ingin diakui, setiap manusia ingin dikenal, setiap manusia ingin mahsyur, setiap manusia ingin terpandang, ingin paling hebat, dan semacamnya. Itu wajar, fitrah. Tadi itu fitrah. Fitrah manusia itu seperti itu. Fitrah manusia ingin berkuasa, fitrah manusia ingin sukses. Itu wajar, fitrah. Tetapi seimbangkan kewajaran itu atau fitrah itu, eksistensi itu, keadaan itu dengan yang disebut al-khumul tadi, supaya tidak terjerumus ke dalam kategori tanda petik ujub, takabur, dan seterusnya. Bersuluk pada dasarnya adalah proses menumbuhkan jiwa. Nah, ini istilah-istilah tasawuf. Memang ada sebagian, maaf, bukan saya menuduh, ada sebagian orang Islam yang tidak sepakat dengan ilmu ini. Kalau saya kenapa sepakat dengan istilah ilmu tasawuf? Karena di dalam pilar Islam itu kan ada 3. Untuk pokoknya 3. Ada iman dalam hadis, ada Islam, ada ihsan. Jadi ketika Rasulullah berkumpul bersama sahabat, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang sangat hebat penampilannya dan tidak umum dengan umumnya manusia, yang padahal itu adalah Jibril alaihissalam. Ketika itu malaikat Jibril langsung salam, duduk di depan Rasulullah, menyimpan tangannya di atas paha Rasulullah, kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, ma huwal Islam?" Apa itu Islam? Diterangkanlah oleh Rasul, al-Islamu ini, sadaqta ya Rasulullah. Terus bertanya lagi, ma huwal iman ya Rasulullah? Al-imanu huwa, diterangkan, sadaqta ya Rasulullah, benar engkau Rasulullah. Yang terakhir menanyakan itu, ma huwal ihsan? Apa itu ihsan ya Rasulullah? Oleh Rasul dijawab, al-ihsanu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innallaha yaraka. Ihsan itu adalah ketika kamu beribadah kepada Allah,
harus seolah-olah kamu melihat Allah. Dan jika kamu tidak bisa melihat Allah, maka yakinkan bahwa Allah melihat kita. Itu ihsan. Nah, maka untuk menjadi keyakinan yang kuat atau untuk meyakini dan menyadari bahwa kita itu selamanya dihadiri oleh Allah, dilihat oleh Allah, dipandang oleh Allah, ini perlu kelembutan hati. Kalau hati yang keras, tidak mungkin dia merasa dirinya diawasi oleh Allah. Justru orang lain atau makhluk lain yang merasa diawasi oleh dia. Dia tidak akan merasai bahwa dirinya dikuasai oleh Allah, tapi justru kalau dia keras hatinya, tidak akan merasakan itu. Bahkan akan sebaliknya, bahwa orang lain itu harus bagaimana saya. Saya yang paling berkuasa, saya yang paling bisa, saya yang paling memahami. Jadi merasa dirinya itu. Ya, akhirnya khawatirnya manusia memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Inilah ilmu tasawuf. Jadi ilmu yang mempelajari tentang tazkiyatun nafsi dan tarqiyah. Maka di sini ada di bawah penjelasan bahwa nanti di akhir pembahasan ini ada istilah taholli, tahali dan tajali. Itu nanti kita bahas. Namun sebelumnya yakinkan dulu di awal bahwa kita ini adalah humul. Kita ini asalnya bersih, kosong, lemah, tidak bisa apa-apa, tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Nah, kita kembalikan kepada itu dulu. Sebab ada kalimat hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Ini dasar ilmu tasawuf itu. Jadi kita harus sering-sering bukan hanya sekedar membaca, tapi menyadari hauqalah itu. Kita ini tidak berdaya, kita ini tidak berupaya kalau tanpa ada pertolongan Allah. Ketika ibu ditanya, ibu kahoyong saha, ibu ke masjid, kahayang abdi weh. Nah itu kalau dalam lisan saja nggak apa-apa. Tapi kalau dibarengi dengan dalam hati, bahwa yang melangkahkan kaki, yang melihat jalan, yang menggerakkan tangan, seolah-olah tidak ada unsur tanda kutip faktor X, yaitu Allah, dia sudah memposisikan dirinya bahwa saya ini, aku, saya ini Tuhan, atau saya ini tidak memerlukan yang lain. Padahal kakinya digerakkan, tangannya digerakkan, matanya dibuka dan bisa memandang, itu kehendak siapa? Allah. Nah, ini barangkali yang sering dilupakan. Maka orang akan menjadi lunak hatinya, lembut hatinya, bersih pemikirannya, jernih hatinya, manakala dia sering mengamalkan hauqalah, la haula wala quwata illa billah. Tapi bukan membaca, mengamalkan. Apa bedanya membaca dengan mengamalkan? Ya, kalau membaca hanya sekedar di lisan, tapi kalau mengamalkan itu bukan hanya di lisan dan di hati, tapi di dalam perilaku. Maka ulama tauhid, ahli ilmu kalam menyebutkan iman yang sempurna itu syaratnya 3. Iqrarun bil lisan, wa tasdikun bil qalbi, wa isbatun bil arkan. Mengucapkan dengan lisan atau bahasa, meyakini dalam hati atau yakin, dan membuktikan dengan perilaku atau perbuatan. Barulah imannya sempurna. Kalau hanya mengakui lisan saja, saya beriman, saya percaya, saya yakin, itu baru 1/3. Dibarengi dengan hati, saya yakin, hati saya membenarkan Allah itu ada, malaikat itu ada, surga dan neraka itu ada, itu baru 2/3 iman. Tapi kalau dibuktikan karena percaya kepada adanya Allah, lalu dia merasa dirinya diatur oleh Allah, dia percaya kepada surga dan neraka, hatinya yakin, lalu dia hati-hati jangan sampai perilaku akibat berdampak ke surga, ke neraka. Lalu dia yakin adanya surga atau adanya nikmat di alam kubur, maka dia akan semangat melakukan kebaikan karena yakin di dalam kubur akan ada nikmat sebagai pengganti yang lebih akan diberikan kepada manusia kalau dibuktikan dengan perbuatan. Ibu dan bapak sekalian, mari kita ingat doa. Coba doa sebelum tidur itu diperuntukkan untuk diri kita sendiri atau banyak kan?
Kalau dalam bahasa santri kalimatnya mufrad atau jamak? Mufrad. Terusnya. Itu di situ ada ahya wa bismika amut. Untuk banyak. Bismika Allahumma ahya. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup. Aku sendiri. Coba bangun tidur, apa kalimatnya? Alhamdulillahilladzi ahyana. Tuh ada na kan? Nah itu apa na? Kami. Ya. Alhamdulillah badama amatana dan seterusnya. Nah, ingin kita bukan hanya saya, kita coba sama-sama berpikir. Apa hikmah di balik itu? Rasulullah SAW mengajarkan ketika tidur dengan kalimat mufrad atau sendiri, tapi ketika bangun Rasul mengajarkan seolah-olah kita yang bangun itu bukan hanya sendiri, tapi sudah pernahkah berpikir ke sana? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, kita awali sekarang. Nah, pada saat tidur, pada saat ingin tidur atau mau tidur, fokus kita, konsentrasi kita yang ingin ditidurkan apa? Yang ingin diistirahatkan apa? Atau tanda orang tidur itu apa? Mata terpejam. Jadi fokus kita itu ke mata. Padahal ketika kita terlentang, walaupun mata tidak terpejam atau tidak memejamkan mata, itu disebut tidur bukan? Bukan kan? Duh, saya tadi malam gak bisa tidur. Dan matanya buka terus. Padahal ya, seperti orang, tapi belum menyatakan tidur kalau mata belum terpejam. Nah, maka konsentrasi manusia pada saat ingin tidur dengan menyebut nama Allah itu fokusnya ke mata. Satu, beda dengan bangun. Ketika orang bangun tidur, yang padahal yang dinyatakan bangun dalam dirinya itu hanya mata saja yang membuka. Tetapi kalau tidur itu hanya mata saja yang terpejam. Tapi begitu bangun tidur, yang tadinya tidak bergerak, tidak terdengar, tidak terasa di dalam atau pada tidur, begitu mata terbuka bangun, semuanya jadi ikut. Paham ya? Misalnya dalam kita tidak tahu apakah bergerak atau tidak. Kaki kita tidak, kita bergerak atau tidak. Telinga kita, apakah telinga tidak menyadari ketika sedang tidur. Tidur. Tapi tidur, alhamdulillahilladzi ahyana. Puji bagimu ya Allah yang telah membangun hati. Mulutnya itu disebabkan setelah dihidupkan matanya atau dibukakan matanya. Nah, maka kita wajib bersyukur memuji Allah ketika bangun tidur. Karena coba kalau misalnya waktu mau tidur kita berniat fokus ke mata ingin terpejam, lalu kita bangun tidur matanya terbuka tapi yang lain tidak. Nah, kaki kita tidak bisa bergerak, tangan bisa berubah, nah, kita jadi wajiblah yang anggota oleh Allah. Makanya ahyana badama amatan. Satu lagi, ini bahan renungan saja. Doa makan. Sehari-hari saja. Doa makan apa kalimatnya? Misalnya kita makan sendiri tidak, doanya apa? Umma barik lana dan seterusnya. Kenapa pakai lana tidak bima rojatani?
yang terlibat di dalam proses makanan yang kita masukkan, proses minuman yang kita minum, itu tidak hanya seorang, melibatkan banyak orang. Para petani beras, pedagang beras, pembuat bumbu, karyawan pabrik bumbu, mereka. Makanya doanya umum. Allahumma barik lana, ya Allah berkahi kami, berkahi petani, berkahi pedagang, berkahi yang memasak, berkahi yang menyajikan, berkahi tidak ada, berkahi yang membuat sendok, berkahi yang membuat garpu, berkahi yang membuat piring, yang akan memberatkan amal timbangan, insya Allah. Nah, itu barangkali renungan. Nah, ketika orang dari itu semua, insya Allah sikap dan sifat anania, egois dan merasa aku itu akan luntur dan lentur, insya Allah. Tapi kalau merasa, wah ini mah piring saya, ini mah nasi milik saya, ini mah restoran saya, kenapa saya kasih kepada orang lain, apalagi mendoakan orang lain? Nah, tidak butuh lagi orang lain. Nah, ini yang harus kita tepis, yang harus kita hilangkan. Nah, ini lebih tegasnya disebutkan surat 25. Dibacakan ayatnya, artinya kan yang tadi salah satu itu la haula bayangkan kalimat baik begitu kuat pohonnya pada setiap musim dengan seizin Robnya atau Tuhan. Jadi kalau menanam mangga, buah baik, rantingnya, daunnya baik, setiap terus bersih dan seterusnya ada di depan rumah kita. Luar biasa. Allah membuat perumpamaan itu untuk supaya mereka ingat kepada bunga, lihat tanaman yang baik, setiap siram, setiap semprot hama kalau ada menempel di pohon ini atau di daun ini. Jadi ada, oh ini Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada saya dan keluarga saya. Nah, ini barangkali yang diingatkan oleh Allah agar mengamalkan ayat ini atau membaca ayat ini. Nah, kalau tidak akan mampu mengenal siapa diri kita, buah takwa yang harus kita hasilkan kecuali Allah telah memberi petunjuk dan perlindungan. Langsung ke bagian akhir. Nah, inti dari pendidikan atau ilmu tasawuf itu terangkum dalam 3 kata. Ada taholli, tahalli, dan tajalli. Bukan hanya sekedar dihafal, tapi kita bersama untuk mengamalkan istilah ini dalam keseharian, agar kita tadi itu tidak terjebak ke dalam keakuan, egoisme, dan apa tadi, ananiyah. Yang pertama taholli. Taholli itu mengosongkan diri dari segala sifat yang kotor dan tercela. Kosong tempe pengaruh holli, jika
sesudah kosong segera kita isi, jangan dibiarkan. Kalau kita punya gelas yang bersih yang sudah habis dicuci, dikeringkan, jangan dibuka, jangan bagian atasnya jangan di, nah tentunya bahasa Sunda nama, ulah ditangkarakeun gitu nyimpen, kada ditangkungkeun. Takutnya apa? Nanti ada lagi debu, ada lagi angin, ada lagi apa yang takutnya lagi apa? Ada binatang dari atas, binatang kecil masuk ke gelas yang sudah dibersihkan. Sok ditutup, dibalikan, nyimpen. Hati kita sama. Sesudah kita mengosongkan hati dari sifat kotor, pikiran dari pikiran kotor, jiwa dari kejiwaan yang kotor, lalu harus kita tahalli. Apa tahalli? Hiasi diri dengan sifat yang mulia dan terpuji. Yang biasa pemarah, rubah jadi pemurah. Yang biasa memandang orang lain itu kecil, sekarang pandang orang lain itu besar. Banyak kebaikannya. Jangan sampai kita menganggap pembantu kita atau orang yang ada di bawah kekuasaan kita, menganggap mereka itu tidak akan bisa apa-apa kalau tidak ada saya. Justru balikan sekarang, kalau tidak ada mereka. Kita bisa pergi enggak dari Cimahi ke Bandung kalau tidak ada supir. Walaupun kita punya mobil misalnya, kan sampai ke Bandung. Kalau kita tidak punya supir, ternyata supir itu besar dan seterusnya. Itu adalah kenyamanan, ketenangan kita. Kalau kita tidak punya menantu, menantu itu besar jasanya. Seterusnya lah. Seorang guru, dosen yang baik tidak akan disebut dosen yang baik kalau tidak punya, kalau tidak ada guru. Ajengan anu saya di kampung mau disebut ajengan tegadu pasantren, tegadu santri, paling ajeleng-ajelengan emang ke mana-mana. Kita butuh lain. Nah itu tahalli, tajalli, jiwa yang dikaruniakan nur atau cahaya. Nah maka untuk mencapai tahalli, tahali dan tajalli itu sudah dijelaskan secara singkat oleh Imam Ghazali dalam konsep dalam kitabnya Ilmu Tasawuf dalam Ihya, ya, bahwa ada tahalli, tahali dan tajalli. Bagaimana kita menerapkannya? Terakhir saya ingin menyampaikan atau membacakan dari salah satu penjelasan tentang takwa oleh sahabat atau dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata begini, at-taqwa huwal khawfu bil jalil wal amalu bitanjil waridho bil qalil wal istidadi biyaumir rohil. Ada 4. Yang pertama, takwa itu adalah rasa takut. Jadi al-khawf bil jalil, takut kepada Allah yang maha agung. Jadi yang pertama, tanamkan rasa takut kepada Allah. Yang kedua, takwa itu adalah wal amalu bitanjil, beramal sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah, sesuai Al-Quran, sesuai As-Sunnah yang diturunkan Allah. Yang ketiga, warido bil qalil, kita harus menerima, harus ridho terhadap yang sedikit, tenaga yang sedikit. Semakin umur bertambah, tenaga semakin kuat, semakin berkurang. Yang sudah umurnya 60, 70, kita sekarang lari jarak jauh kuat atau tidak. Nah, ini sengaja dikurangi oleh Allah. Sengaja. Mobil juga sama. Semakin mobil itu lama, ya itu kekuatannya dikurangi. Bahkan kecepatannya juga berkurang. Itu sengaja. Ya syariatnya atau sababiahnya kita yang bikin pabrik mobil itu. Mobil kalau sudah sekian lama ya kekuatannya berkurang. Ya pada hakikatnya Allah juga menciptakan kita, makhluk manusia itu sama. Usia remaja mungkin kita olahraga kuat, lari jauh bisa. Tapi semakin bertambah usia semakin dikurangi. Itu sengaja. Sok aina aki-aki tidak balap lumpak, caroplok atau tuurna gitu. Wah, ini tidak balap lumpat. Usia 70 tahun. Wah. Itu sengaja oleh Allah dikurangi supaya mereka sadar. Oh gini dite, sekolotnya dikurangan segalanya. Nah, kalau sudah merasa dikurangi sebab berpikir ke belakang, ingat kepada siapa yang mengaturnya. Nah, gitu maksudnya.
Seperti kita suka sakit, ketika sakit istighfar, ketika sehat lupa lagi istighfarnya. Ketika sakit kita bilangnya begitu, ya Allah jangan saya ingin sembuh, jangan dulu matikan saya, jangan dulu panggil saya belum banyak amal kebaikan ya Allah. Begitu disehatkan, kembali ke laptop. Nah, yang biyaumir rohil, orang yang takwa itu orang yang selalu menyiapkan diri untuk bekal hidup nanti sesudah mati. Ini barangkali pesan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya, mengamalkannya sehingga menikmatinya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kita dijadikan oleh Allah hamba Allah yang bertakwa, karena Allah berjanji surga diciptakan itu adalah uiddat lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf kalau ada kehilapan, kekurangan. Hanya Allah lah yang maha benar dan membenarkan. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi dari satu terjadi dari telah diminta sahabat sampai berita, saya sedikit minta penjelasan apa kira-kira korelasinya dengan torekat, hakikat dan makrifat yang kita dengar dalam istilah-istilah tasawuf. Terima kasih. Alhamdulillah, ini pertanyaannya sangat nyambungnya, sangat baik. Jadi kalau tasawuf itu ilmunya, Pak. Jadi ilmu tasawuf. Nah kalau thariqah, kemudian apa tadi, hakikat dan makrifat, itu adalah amaliyahnya. Jadi ada ilmu, ada amal. Seperti di dalam Islam, kan ada Islam, iman dan ihsan. Tadi sudah dijelaskan di awal, tasawuf itu adanya di ihsan. Nah kalau yang mempelajari iman apa? Ilmunya, ilmu kalam atau ilmu tauhid. Nah di dalam apa ilmu yang mempelajari Islam? Ilmu syariah atau syariat. Nah, ilmu syariah. Amalnya apa? Amalnya adalah amaliyah fikhiyah, yang diamalkan sesuai fikih. Misalnya ada fikih munakahat, berarti amalan yang berkaitan dengan pernikahan. Kemudian ada lagi fikih mawaris, berarti ilmu dan amal yang berkaitan dengan hukum waris. Ilmu muamalah, fikih muamalah, ilmu berkaitan dengan bisnis atau hubungan manusia, pinjam meminjam, sewa menyewa, kontrak mengkontrak, itu diatur dalam fikih muamalah. Itu namanya ilmu syariah. Nah itu dulu bisa dibedakan Pak ya. Jadi ada ilmu, ada amal. Nah tasawuf itu adalah ilmu, sedangkan thariqah, thariq itu jalan, thariq jalan. Berarti jalan untuk atau dalam mengamalkan ilmu tasawuf. Dengan apa thariqah itu? Biasa dan umumnya di dalam thariqah itu amalannya adalah zikir. Itu thariqah. Nah di dalam zikir itu saja banyak Pak. Ada thariqah qadiriyah, ada thariqah naksabandiyah, ada thariqah qadiriyah wa naksabandiyah, thariqah tijaniyah, itu puluhan, mungkin ratusan. Karena saya tidak jadi secara khusus, hanya mengenal baca saja dalam kitab-kitab. Jadi ada yang disebut thariqah. Thariqah itu bukan hanya sekedar ilmu, tapi dengan praktiknya, dengan amaliyahnya. Contoh, kita ambil contoh saja. Saya pernah belajar tentang ilmu, tentang thariqah qadiriyah naksabandiyah di Pondok Pesantren Suryalaya. Ada orang Tasik? Di situ ada. Nah, ketika saya masuk ke pesantren itu, saya belajar, bertanya, bahkan itu masih ada pengarsa Abah Hanu masih ada. Dan ketika itu menjelaskan, dikir TK bagi dua, Jang. Aya dikir jahar, aya dikir hopi. Dikir jahar, dikir yang dilisankan, la ilaha illallah. Sedangkan dikir hopi, dikir yang disumputkan, disembunyikan dalam hati, tidak boleh keluar pun. Mulut harus ditutup. Dikir hopi. Kalau di kamar mandi, astagfirullah keluar, alhamdulillah, nggak boleh.
Karena itu dikir jahar itu dilakukan sesuai masjid. Nah itu namanya thariqah. Nah sedangkan apa tadi makrifat atau hakikat dulu itu kok. Nah kalau syariah tadi itu adalah hukum yang mengerti ilmu, sudah thariqah adalah dan hakikatnya minum apa? Segar. Minumannya apa saja, mau teh, mau air putih, mau sirup, mau apa. Yang penting kita inginnya menyegarkan badan. Hakikatnya kan minum itu. Makan apa? Ya menghilangkan lapar dan badan, menyenangkan hakikat. Saya sakit, itu marifat itu adalah yang tadi dibacakan hadisnya. Jadi orang yang sudah marifat itu aropa, dari kata aropa itu mengenal dirinya, itu sama dengan mengenal Tuhan. Artinya dengan dia sering melakukan kebaikan nafsa, nah itu namanya ma'rifat. Jadi urutannya adalah syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Nah kalau sudah ma'rifat insya Allah luar biasa. Nah untuk menjadi orang yang ma'rifat itu adalah sangat sulit, tapi tidak sulit kalau dia mau melakukan perubahan. Makanya ada kalimat umum dalam Al-Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ubah punya ilmu tapi tidak diajar. Ya Allah, mau olahraga, tidak mau mengatur makan, tidak mau mengatur istirahat, ya tidak sesuai dengan syariat, tidak sesuai dengan tarekat, tidak sesuai dengan hakikat, tidak sesuai dengan makrifat. Jadi itu semua yang 4 itu ilmunya dan amal. Barangkali itu Pak ya, hubungan relasinya. Sekali lagi manfaat. Cukup masih ada? Kalau tidak kita tutup dengan doa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina karimina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adhimin sultanik. Allahumma ighfir lana dunubana wali walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wal huda wa abwabal fahmi wa abwabal rizqi wa abwabal sihati wa abwabal afiyati wa abwabal salamati fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ya muyassiru yassir lana wa ya musahilu sahil lana likulli asir. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abror ya aziz. Walhamdulillahi rabbil alamin.